Oh Ustaz, ibu-ibu itu atau kakek-kakek itu dia tidak berkecukupan, keluarganya yang membayarkan. Kalau tidak berkecukupan itu masih punya kebun yang dikelola anaknya, yang hasil kebunnya itu yang dikelola anak itulah yang dikeluarkan untuk fidyah daripada membayarkan. Tidak usah dipaksakan untuk puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Fisabilillah, penasehat Masjid Fisabilillah, para ustadz, ustazah, Bapak Ibu jemaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Fisabilillah dalam keadaan sehat walafiat, menunaikan sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian setiap minggu pagi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian subuh dengan narasumber Ustadz Mufi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Masjid Fisabilillah yang alhamdulillah hadir pada subuh hari ini, Ustadz Abdul Fikri SPDI dan seluruh jajaran kepengurusannya yang kami hormati, seluruh penasehat Masjid Fisabilillah dan juga para asatizah hadir pada hari ini, Ustadz Khairuddin dengan Ustadz Medi dan juga jamaah subuh rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan juga di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita harus mengencangkan atau lebih giat lagi untuk beribadah, karena terdapat malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada dua pendapat
fikih yang mengatakan bahwasanya dikejarnya itu yang pertama saumu jami nahar, sejak pagi puasa itu sudah dihitung. Alhamdulillah kalau kita kerjakan saat ini, kita sudah mulai untuk berusaha mendapatkan malam juga puasanya sampai terbenamnya matahari itu sudah dikalkulasi dan ditambah dengan qiyamul lail untuk mengerjakan sholat di malam hari. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dimulainya itu sejak isya sampai menjelang subuh. Tapi kita ambil yang pertama saja untuk hati-hati bahwasanya Allah itu menilai bukan hanya secara instan bahwasanya kita harus istihadnya itu harus betul-betul kita usahakan dari pagi. Doa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu Al-Qadar itu bisa diartikan kemuliaan, juga bisa diartikan takdir atau kehendak Allah. Jadi Allah milih siapa yang bakal mendapat malam Lailatul Qadar. Tidak semuanya mendapatkan, dan itu harus diistihadi, dari harus diusahakan sekuatnya. Salawat serta salam adalah kita turun kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita masih membahas tentang kitab Safinahun Najah, yaitu 2 bab lagi tentang bab puasa. Untuk apa? Untuk istifadah, untuk mengambil berkahnya, supaya kita bisa menyelesaikan seluruh bab atau pelajaran kitab ini. Jadi kemarin seyogianya diisi Ustaz Fikri, tapi beliau masih berat untuk meninggalkan kajian Asmaul Husna. Sudah konfirmasi ke saya, sudah tak apa-apa. Ustaz Khairuddin juga mungkin ya bahas juga, tapi tidak meneruskan. Maksud saya itu diteruskan ke bab ini. Hari ini kita mulai lagi bab sholat, tapi ternyata belum. Nunggunya. Kita ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fasal al-qadha al-iftaru fi Ramadan arba'atul anwa'. Jadi iftar itu keadaan berbuka puasa di bulan suci Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama wajibun, dia wajib berbuka, tidak wajib untuk berpuasa. Kama fil haidi wal nifas, seperti orang haid dan orang nifas. Orang haid itu dia wajib tidak berpuasa. Kalau dia ingin berpuasa malah berdosa. Demikian juga orang yang sedang nifas. Pertanyaannya, gimana kalau dia itu hitungannya sudah hampir seminggu, tapi belum seperti biasanya di akhir dia haid, tengah hari dia bersih. Mama zuhur dilihat, ditunggu dari subuh, tidak keluar lagi darah. Itu tetap dia tidak diwajibkan puasa, tapi dia diwajibkan imsak, nahan lapar dan minum. Kenapa? Karena dia sudah bersih dari haidnya. Jadi diwajibkan imsak setengah hari sampai maghrib tiba.
Wajaizun dan boleh. Artinya di sini pilihan, choice, ya, pilihan. Kama bil musafir wal maridi, seperti orang bepergian dan orang yang sakit. Bepergian di sini itu mengikuti aturan jamak qasar, jadi tidak sembarang bepergian. Jadi kalau sudah kira-kira 40 km perjalanannya, dia bisa milih puasa atau tidak puasa dalam perjalanan. Sekiranya dia kuat, dia dianjurkan untuk puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau sekiranya tidak kuat, bisa membahayakan dirinya, seumpama dia jadi driver, supir. Dan kalau pagi itu ngantuk berat, perjalanan jauh, sedangkan dia sebelum puasa punya jurus andalan jitu menangkal ngantuk, yaitu minum kopi pahit. Kalau tidak minum kopi pahit, ngantuk. Nah, ngantuknya dia di jalan bisa membahayakan keluarganya. Jadi dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib dibayar bagi untuk. Wal maridi dan orang yang sakit. Dalam artian di sini sakit yang tidak parah, itu dia boleh milih puasa, boleh milih tidak. Tapi kalau dia sakit yang sudah divonis dokter itu parah, dia sebaiknya tidak puasa karena akan bisa membahayakan dirinya. Nah, kalau sekedar sakit flu, pilek, buntu itu buntu dompet, tetap wajib puasa. Kadarnya itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu kadarnya itu batasannya diperbolehkan tidak berpuasa itu kalau dia sudah dianjurkan untuk tayamum sakit. Tapi kalau belum sampai dia diwajibkan tayamum, dia belum dianggap sakit yang parah. Macam itu kadarnya kalau dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau di sini tidak dijelaskan. Wala dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak jaiz atau tidak boleh. Siapa? Kama fil majnun, seperti orang ini kata Ustaz Ardi. Dijengok dia sakit tidak, bepergian tidak, sehat fisik, sehat badan, tapi tidak puasa. Masuk ini wala fil majnun. Mungkin dia gila. Itu tidak wajib, tidak juga di jaiz hukumnya. Wa muharramun dan dihukumi haram kaman untuk seseorang akhir qada Ramadan yang mengakhirkan qada Ramadan ma'tamakkunihi, tapi dia dalam keadaan mampu hatta dhaqat al-waqtu anhu, sampai waktunya sempit. Dalam artian seperti ini Pak Bu, kalau kita punya qada puasa itu jangan ditunda-tunda. Yang boleh menunda qada puasa itu hanya orang sakit. Jadi kaget baik. Ini bulan Maret, April kaget baik.
Mei kakek, Juni kakek, Juli kakek lah, Juni, Agustus masih sibuknya kakek, September banyak undangan ulang tahun, Oktober banyak rapat di kantor kakek. Akhirnya seminggu sebelum puasa tahun depan lagi datang, dia balik. Nah, yang semacam ini dia haram, hukumnya berdosa. Nah, karena mengulur waktu untuk mengkodok puasa. Kalau dia ingat dia mempunyai puasa 6 hari, dia harus segera mungkin dalam 6 hari itu harus mengerjakan kodok puasa. Haram baginya tidak berpuasa. Itu Pak. Bu. Jadi jangan diulur-ulur. Kalau lewat Ustaz, dia kena dua, kena kodok dia, kena fidyah dia. Karena kelalaiannya. Yang selanjutnya wa aqsamul iftari arba'atun. Jadi pembagian orang berbuka puasa itu ada 4 dalam artian konsekuensinya apabila seseorang itu diperbolehkan berbuka itu ada konsekuensinya. Yang pertama, ma yalzamu fil qada wal fidyah, dia mempunyai kewajiban atau tanggungan qada dan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu berasal dari bahasa Arab fada yang artinya tanggungan atau denda. Kalau menurut istilah fuqaha itu sebuah denda seseorang yang meninggalkan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah, terutama kewajiban puasa. Kadarnya itu 0,6 kilogram. Kalau digramkan itu kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu 675 gram atau 6,75 ons setiap satu mudnya. Itu kadar fidyah. Diberikan untuk siapa? Diberikan untuk 60 orang fakir miskin. Tapi dalam Al-Quran yang disebut cuma sittina miskina. Lah fakirnya orang itu bahasa kias aulawi. Kias aulawi itu kias yang mencakup di bawah kadarnya. Maksudnya ada fakir, ada miskin. Pengertian fakir itu dia ada punya harta dan punya juga pekerjaan untuk menghasilkan harta. Kalau miskin, dia tidak punya harta tapi dia masih punya pekerjaan. Mohon maaf, mungkin serabutan, tapi masih ada. Lah miskin saja dapat, apalagi fakir. Itu namanya kias aulawi. Sudah mencakup. Dibilang miskin itu berarti itu kias aulawi termasuk juga fakir, karena keadaan fakir itu lebih parah daripada miskin. Siapa saja yang dibebani untuk qada mengganti puasa dan fidyah, bahwa isnani ada 2 macam. Al-awalu al-iftaru li khaufin ala ghairi. Dia berbuka untuk keselamatan orang lain. Contohnya apa? Ibu mengandung dan ibu menyusui. Kalau dia khawatir akan janinnya yang di dalam perut atau keadaan anaknya, kalau tidak disusui akan terjadi insiden atau bahaya, maka dia boleh untuk berbuka.
tapi dia dikenakan kodok dan dikenakan fidyah, jadi double. Kemudian wasani al-iftar, orang yang berbuka ma takhiri qada'i ma imkani hatta ya'ti Ramadan. Orang yang mulur-mulur kodok puasanya sampai tiba puasa depan, dia dikenakan kodok dan fidyah. Lalu bagaimana kalau ibu yang menyusui dan ibu yang mengandung itu dia takut untuk dirinya sendiri dan juga takut untuk janin atau bayinya? Kalau takut dua-duanya, dia hanya dikenakan kodok saja. Kemudian wasaniha, dan keadaan yang kedua, ma yalzamu bil qada dunal fidyah, diwajibkan hanya kodok, tidak diwajibkan fidyah. Siapa itu? Wa huwa yaksur, ada banyak, kamu mengenai seperti orang pingsan. Jadi yang hanya diwajibkan kodok itu seperti orang pingsan, dan banyak lagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja wajib kodok. Kemudian orang haid itu wajib kodok, nifas wajib kodok, wilada wajib kodok. Orang yang mengira masih ada waktu sahur, tidak tahunya olah setengah 6, itu wajib kodok. Ya mungkin kan Bu ya, kalau di Riko tidak mungkin kalau lagi ada lampu, mungkin baik kalau semacam mahasiswa kemarin habis survivor di Pucuk Gunung, cacatnya ini masih subuh, emang belum subuh dimakan. Dan tahunya ada sayur-sayur buang tadarus. Lawang tadarus berat lewat. Dia wajib kodok dan wajib imsak. Kodok dia juga harus imsak, nahan puasa tidak makan dan minum sampai maghrib. Untuk apa? Litakrimi shaum Ramadan, untuk menghormati puasa Ramadan. Dapat pahala dia, dapat, karena tidak tahu hanya. Kemudian puasa lisuha, dan keadaan yang ketiga, ma yalzamu fil fidyah dunal qada, yaitu diwajibkan fidyah saja tanpa kodok, tanpa mengganti puasanya. Untuk siapa itu? Wa huwa syaikhun kabir, untuk orang yang enak ngomongnya, sangat tua, usia lanjut, Pak ya, tapi bukan tua-tua lagi. Usia lanjut maksudnya lah, kalau puasa malah bikin banyak perkara, sakit di antara keluarganya, rumah sakit, banyak perkara, keluar duit lebih banyak. Jadi kalau ada kuat lagi, apalagi punya penyakit kronis, sahur jam 4, jam 7 itu asam lambung naik. Wah, asam lambung naik lah ini, keloyoran. Daripada dia membahayakan diri, tidak usah puasa, tapi bayar fidyah. Oh Ustaz, ibu-ibu itu, kakak-kakak itu, dia tidak berkecukupan, keluarganya yang membayarkan. Kalau tidak berkecukupan itu masih punya kebun yang dikelola anaknya, yang hasil kebunnya itu yang dikelola, itulah yang dikeluarkan untuk fidyah daripada membahayakan. Tidak usah dipaksakan untuk puasa. Warabiuha, dan keadaan yang keempat, la wala, ya, tidak ada hukum apa-apa, tidak fidyah,
tidak kodok. Siapa itu? Wahwal majnun. Balik jangan kaget. Sabong nak ditangkap KPK, sebelum ditangkap KPK dia sehat. Giliran ditangkap KPK pura-pura gila. Kalau ini gilonya, gilo-giloan. Wahwal majnun. Lawala. Tidak kodok, tidak ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab alladzi la yufattiru mimma yasiru ilal jauh sab'atu afrad. Jadi sesuatu yang tidak batal meskipun sesuatu itu sudah sampai jauh. Jauh itu kalau dalam tajwid itu rongga mulut dan tenggorokan. Karena ada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahunya, tanya ahlinya. Tanya Asmaul Husna, kalau lebih detail jangan saya. Tanya Ustaz Fikri ahlinya. Hikmah kitab Ibnu Athaillah Al-Askanari. Kalau jangan tanya saya lebih detail, tanya Ustaz Fikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi biar tidak jawab kalau ditanya bisa berbagi bagi pahala juga. Sab'atu afrodin itu ada 7 keadaan. Nah ini nih kira-kira bahasanya kayak ini. Yang dikira batal padahal tidak batal. Apa itu? Ma yasiru ilal jaufi binisyan. Sesuatu yang masuk rongga mulut dan tenggorokan karena lupa. Siang-siang kan atau saat dikri pertalite. Kalau pertalite kurasa tidak. Mungkin baik yang ada di meja siswa sahur. Lagi habis bersih-bersih rumput, mumpung hari libur kan, bas masuk rumah, kok ada minuman segarnya nih. Minumlah, ada biji selasi lah. Minum belum. Selagi belum ingat masih halal. Belum. Tapi kalau lah ingat berhenti. Yang ada di mulut muntahkan. Jangan ditelan tanggungnya. Kalau lah ingat tanggung batal. Atau lah makan pempek lupa kan. Ciko, karena wong Palembang tadi, lah ingat ya tuh. Wasoy. Tanggung nih saya. Iya. Termasuk yang itu ada udah kitabnya. Kan dia dulu. Bahas ini dulu. Ngelepah dulu lagi. Au jahlin atau karena kebodohan. Ya. Karena kebodohan. Au ikrohin atau dipaksa. Sumpah alhamdulillah. Kita ini tidak sengaja karena Iran sama Amerika yang lagi perang. Kita naik pesawat ke Arab Saudi. Tapi pesawat itu dibajak oleh Amerika. Dikira kita itu orang Iran karena ganteng. Rodin, Fahari, Cak Wong Iran. Dibajak pesawatnya. Pulang di Israel. Iya. Turun di Israel tuh. Dia puasa. Karena orang Zionis itu benci dengan umat Islam. Kamu buka dah. Hendak buka, ku tembak. Sengat listrik, kamu hendak ku pasang bom nuklir di badan. Takut gitu. Iya. Anak banyak, gini cantik, hutang masih banyak. Ya dipaksa. Ya sudah, dipaksa, tidak berdosa. Tidak batalkan. Itu namanya dalam ancaman. Nah ini tadi yang masuk katanya Ustaz Khairuddin tadi. Wa bijaroyani rikin dan mengalirnya air ludah bima baina asani
di antara sela-sela gigi, artinya air ludah itu tidak membatalkan puasa, kecuali ada pengecualiannya. Ya, air ludah itu dikeluarkan lagi, habis itu ditelan lagi, batal kalau menurut ulama fikih. Dan juga siso-siso. Tanggungnya yang semalam ada bekas risol ini. Jangan ditelan. Dia bukan termasuk air ludah. Kalau bisa sebisa mungkin jangan simpel. Diludahkan. Jangan caum Palembang tadi, tanggung masih naik. Bisa mahal 100.000 di Pizza Hut. Ditelan batang langsung dikeluarkan. Karena dia bukan air ludah. Apalagi umpama yang bapak-bapak ini sisa kopi cappuccino, kopinya itu kan rasa ya Poin Cafe belinya mahal di Indomaret gitu kan. Ya caranya masih ada sisa-sisa kopi di kalau bisa umur dimutahkan. Pokoknya sebisa mungkin jangan malah tanggungan enak nih rasanya. Tambah air panas. Cappuccino tambah air panas pula. Kemudian waqad ajaza ammahabbihi liuzrihi. Oh itu tadi yang tadi masih gabungan yang tadi, pokoknya sebisa mungkin kalau bisa itu dikeluarkan, itu masih kandungan yang tadi. Nah yang selanjutnya wama wasola ilal jauh, sesuatu yang masuk ke rongga mulut atau tenggorokan, wakana bubaru torikin, debu jalanan. Jadi kalau kita berkendara banyak debu, banyak polusi udara, ya bahaya. Lah masuk gitu nih, banyak debu dan polusi dari sini sampai ke depan aja macet gitu aja. Ada debu masuk ke rongga mulut kita, itu tidak membatalkan. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, jangan juga disengaja. Oke, tapi kira dan tadi tak sengaja. Tidak kate hasil, atau kalau udah bisa dihindari lagi, mulai tahu macet ada truk pulau depan pos depan sudah sampai ke sini tidak mungkin ada apa kenal lanjut cak wala ya wala ya agak ya wa ma wasala ilaihi wa kana korbalatan hakikin. Nah ini mungkin ibu-ibu, dan sesuatu yang masuk rongga mulut seperti butiran debu tepung. Lagi ngayak sak debunya tidak sengaja masuk, itu tidak membatalkan puasa, kecuali tepungnya sengajanya bukan. Ayo diolah, ditambah air, jadilah somai di perut tapi jadinya kalau selagi itu lagi dia ngasak-ngasak kena debu tepung sampai masuk ke rongga mulut, tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Pengecualian khusus ibu-ibu, berarti ibu-ibu boleh bikin kue lebaran, boleh, tapi jangan lupa tarawih, jangan lupa jamaah sholat isya, jangan pula nak sampai malamnya itu open bolunya agak siang baik, malamnya tetap tarawih 18 jam. Iya, 18 jam. Iya. Waduh. 18 jam. Kalau baca 8 jam masih dekat alasan baik Pak. Sengaja yang masak jam 4 sore. Ya, biar jam 8 masih. Apa Bu enggak tarawih? Masih nanti.
Padahal bisa dimulai dari pagi, semacam itu. Ya, kemudian auzubaban atau lalat, ya misalnya kita itu lah capek gitu. Apa namanya? Iktikaf di masjid siang-siang. Tidak tahu ada lalat lagi rihlah. Ini kasih jalan-jalan. Nah, ketelan tidak sengaja tidak batal puasa. Ya, tapi jangan yang sengaja. Siang-siang rela. Ya dia di kitab fikih itu auzubaban adalah mana wala-wala. Ya. Autoiron atau hewan kecil yang berterbangan. Kalau diartikan burungnya kurang sulit. Kalau letternya ini kata Ustaz Fikri burung, burung besar, apalagi burung elang, yang mungkin masuk mulut. Maksudnya itu hewan kecil yang berterbangan bisa lahon. Yo, aku ingat ayam pari, nyamuk. Menceritakan tentang nyamuk sampai sekarang aku ingat. Jangan menjadi seorang seperti nyamuk ya tingkah laku. Kalau nyamuk siang-siang tidak sengaja masuk, tidak batal puasanya. Tahu nahwahu atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mengingat mungkin ada Bapak Ibu yang mau tadarus mungkin atau juga mau aktivitas lain. Demikian tadi pemaparan dari Ustaz Novi masalah puasa dan turunannya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami persilakan. Coba Benny. Bukan Iran Israel. Waalaikumsalam. Oh, nggak bisa bahasa. Oh iya. Oh iya ya Pak. Dia menyelamatkan anak dan istrinya. Kalau dia tidak kerja, maka 6 orang yang tidak puasa. Oh iya. Tapi dengan dia bekerja, dia menyelamatkan 5 orang yang puasa. Iya. Nah itu hukumnya mana? Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Kukira tadi bagaimana hukum berbuka puasa menggunakan MBG. Kalau itu aku tidak bisa jawab juga itu. Ya, intermezzo ya Pak, yang dianggap seriusnya. Sekalian ibu-ibu Pak. Ibu-ibu, kalau ada yang mau dipertanyakan. Nah, tadarus. Oh iya. Ya, lah ngerti lah dari tadi Pak, makanya udah dapat kode tadarus. Bu doakan yang bapak-bapak ini Bu, dia kurang 2 juz lagi. Alhamdulillah. Lah menges tuh kurang 2 juz lagi lah hatam. Alhamdulillah. Doa ibu-ibu dalam hari. Sejak setengah bulan yang lalu aku dengar surat At-Tariq sama Iwat Tariq wala hatam gitu. Luar biasa. Ya satu Herudin ya. Atau Pak Hari ditunggu kehadiran yang malam hatam. Alhamdulillah. Iya. Bapak menges sekali belum, ibu-ibu lah 2 kali. Luar biasa Bu. Baik saya jawab Pak ya. Yang pertama tadi dia wajibul fidyah dunal qada. Jadi hanya cukup dia fidyah saja tanpa mengqada. Yang kedua tadi naruh Pak.
kepala keluarga. Oh ya, tukang ya. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in itu ya kalau ya maksudnya pekerja keras, dia bisa tukang, bisa juga petani. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, sekiranya dia begawe, panasnya luar biasa, terus tidak berbuka nih. Apalagi diancam bosnya, kamu kalau kerja setengah hari tidak gaji, bekerja itu harus 1 hari. Nah yang semacam itu Pak, dia hanya wajib qadha menurut kitab Fathul Mu'in. Dia tidak wajib fidyah, dia wajib qadha, tapi ada syaratnya Pak. Syaratnya itu pas sahur dia harus tabniyatun niyah, harus menguatkan niatnya, meskipun di tengah hari dia membatalkan, tapi harus ada niat. Dia cuma mempunyai tanggungan qadha atau mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana? Oh, yang melahirkan nifas sudah gitu ya. Kalau nifas itu Bu, dia karena tidak kasih tanggungan nyawa untuk orang lain, dia hukumnya tetap qadha saja, karena tidak berkaitan dengan ghairi, dengan orang lain. Pengen mudahnya tuh Bu, kalau qadha itu ada tanggungan bahaya untuk orang lain. Tapi kalau bahayanya hanya untuk dirinya sendiri, dia cuma wajib qadha. Bu ya. Tapi qadhanya jangan dirunut tadi Bu. Dosa hukumnya kaget. Sekiranya lah normal, bayinya lah sehat, qadha. Kuyur cicil seminggu. Apa? Ya, kalau dia memang membahayakan, karena kan tadi pertanyaan nifas nih, kalau masih membahayakan untuk orang lain, yo, kak 2 tahun ya itu kan, ya tapi, yo, itu yang siapa yang gitu kan, ya kalau berkaitan dengan yang lain tadi Bu, tetap dia wajib fidyah. Sudah Pak? Ya, wajib qadha dan fidyah. Kalau dua-duanya ya, kalau dua-duanya dia takut untuk dirinya sendiri dan anaknya. Kalau dua-duanya tadi masuk yang cukup qadha saja. Kalau takutnya untuk, tergantung persepsi kita. Kalau takutnya untuk anaknya, itu berarti dia qadha dan fidyah. Tapi kalau tidak membahayakan dua-duanya tadi, ya itu tetap dia cuma wajib qadha. Allah. Cukup. Jangan nambah-nambah. Ya. Tadinya nambah tadi 2 tahun, belum 2 tahun lah, hamil lagi katanya. Aku tadi tuh curiga yang bahayanya tuh untuk anaknya tuh untuk siapa? Iya, itu Baiklah, demikian kajian kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nobi bisa menjadi jalan kita untuk melaksanakan ibadah puasa lebih baik lagi ke depannya. Kepada Ustaz Nobi kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.